Yo berudah, kembali lagi dengan Mamang Ihau di channel J2 dan kali ini kita akan ngebahas film survival yang penuh dengan ketegangan dan juga emosi. Film yang mengisahkan sekelompok pekerja pengeboran minyak yang mengalami kecelakaan pesawat di wilayah bersalju yang sangat ganas. Mereka yang selamat harus bertahan hidup di tengah dinginnya alam liar dan minim persediaan, juga ancaman kawanan serigala buas yang terus memburu mereka. Di tengah rasa takut dan putus asa, mereka bukan hanya melawan alam tapi juga melawan ketakutan dalam diri mereka sendiri. Jadi tidak usah banyak cocok-cocok di awal, langsung saja kita gas ke alur cerita film yang berjudul The Grey tahun 2011. Tapi sebelum lanjut, passwordnya dulu, nyentak. Kisah akan berfokus pada seorang pria parubaya yang bernama John, tapi bukan John IQ7, ini dia orangnya. Seorang pekerja pengeboran minyak di Alaska yang bertugas menjaga para pekerja tambang dari ancaman serigala liar yang kerap muncul di area pengeboran. Di balik ketangguhannya menghadapi serigala liar, John menyimpan duka mendalam setelah kehilangan istri tercintanya. Kesedihan itu membuatnya sering menghabiskan waktu di bar. Dan malam itu ia sangat larut dalam keputusasaan. Niat buruknya tiba-tiba terhenti ketika ia mendengar auman serigala di kejauhan. Keesokan harinya, John bersama para pekerja tambang bersiap menaiki pesawat untuk pulang ke kotanya masing-masing. Namun cuaca buruk di Alaska membuat perjalanan mereka berubah mencekam karena pesawat mengalami turbulensi hebat. Beruntung mereka sempat melewati situasi itu. John yang tertidur pulas bahkan bermimpi bertemu dengan mendiang istrinya. Namun tiba-tiba terbangun saat pesawat kembali mengalami kondisi darurat. John yang panik segera mengencangkan sabuk pengamannya untuk bertahan, namun tekanan hebat membuat pesawat terbelah dua hingga akhirnya jatuh darurat. Di mana saat terbangun, John mendapati bangkai pesawat hancur berserakan di tengah salju. Masih kena di tayungan, John akhirnya selamat karena pesawat jatuh di atas salju tebal yang meredam benturan. Beberapa penumpang lain juga masih bertahan meski ada yang mengalami luka parah seperti bapak tua ini, dan John pun berusaha menolongnya. Dari sana John membantu penumpang lain yang masih berada di dalam badan pesawat. Banyak dari mereka mengalami luka serius dan ia berusaha untuk menolong serta mengumpulkan para korban yang selamat. Dan hanya tersisa 7 orang yang berhasil bertahan hidup. Lokasi jatuhnya pesawat sendiri berada sangat jauh dari lokasi pemukiman. Di sekitar mereka hanya terlihat hamparan hutan pohon pinus, cemara, dan spur khas Alaska yang tertutup salju. Pencarian pesawat pun sulit dilakukan karena cuaca ekstrim di wilayah itu. Karena itu, John menyarankan semua orang untuk mengumpulkan barang-barang yang masih bisa digunakan demi bertahan hidup. Malam pun tiba, John melihat salah satu jasad penumpang mulai dikerubungi serigala liar yang muncul dari kegelapan. Karena tak tega membiarkannya, ia mencoba untuk mengusir hewan buas itu, akan tetapi ya, karena tak mampu menghadapi beberapa serigala sekaligus, John akhirnya terkena gigitan di bagian paha hingga mengalami luka yang cukup parah. Beruntung teman-temannya segera datang menolongnya. Setelah itu mereka berkumpul di sekitar api unggun sambil membahas serangan serigala yang baru saja terjadi. Di sana John menjelaskan betapa ngeri dan berbahayanya jika seseorang memasuki wilayah berburu kawanan serigala. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba beberapa serigala muncul dari kegelapan. Kini satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hanyalah api unggun yang dijadikan perlindungan sementara. Mereka pun memutuskan untuk berjaga secara bergantian demi mengantisipasi serangan serigala. Setiap 2 jam mereka berganti giliran, tapi saat tiba giliran rekan John bernama Hernandez, ia keluar sejenak untuk buang air kecil dan tiba-tiba ya, kawanan serigala yang lapar tiba-tiba muncul dan menyerangnya dengan ganas hingga ia akhirnya tewas secara tragis di tengah dinginnya malam. Ih, ngeri.
Esok pagi pun Caang mereka terbangun di tengah kondisi salju yang sangat tebal dan ekstrim. Di saat itulah mereka menyadari rekannya telah tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Melihat situasi yang semakin berbahaya, John menyarankan agar mereka bergerak menuju area hutan demi peluang bertahan hidup yang lebih baik. Di antara 6 penumpang yang tersisa ada seorang pria yang bernama Diaz yang sering meragukan keputusan John, meski pada akhirnya tetap mengikuti arahan tersebut. Mereka pun segera berkemas dan sebelum berangkat John meminta semua orang untuk mengumpulkan dompet para penumpang agar identitas mereka bisa dikenali keluarganya jika nanti ada yang berhasil selamat. John sendiri menemukan senjata yang ia bawa namun kondisinya sudah rusak. Ia lalu mengambil sisa peluru yang masih bisa digunakan dan menyimpannya. Sebelum pergi mereka juga memanjatkan doa untuk para penumpang yang telah meninggal sebagai bentuk penghormatan terakhir. Perjalanan pun dimulai di tengah badai ekstrim yang terus melanda wilayah itu. Meski salju tebal menghambat langkah mereka, semangat untuk bertahan hidup tetap terjaga. Namun salah satu rombongan yang bernama Flannery yang berjalan paling belakang tiba-tiba diserang oleh kawanan serigala yang lapar. Karena cuaca buruk dan salju begitu tebal, mereka kesulitan untuk menolongnya. Bahkan untuk melangkah saja terasa berat, dan saat mereka hampir mencapainya, Flannery sudah ditemukan tidak bernyawa. Kini mereka hanya tersisa 5 orang dan malam pun mulai larut. Kawanan serigala kembali memburu mereka, membuat semuanya berlari menuju area hutan untuk berlindung. John segera memerintahkan mereka untuk mengumpulkan ranting pohon dan apa yang bisa dibakar guna membuat api unggun sebagai perlindungan. Kawanan serigala akhirnya menjauh dan mereka berhasil selamat untuk sementara waktu. Di sana, John mengajari teman-temannya cara bertahan hidup menghadapi serigala. Ia mengumpulkan ranting kayu untuk dijadikan tombak, lalu membagikan sisa peluru yang dibawanya. Dengan bantuan ujung kayu dan api, peluru itu masih bisa digunakan sebagai senjata darurat meski hanya efektif dari jarak dekat. Diaz malah mentertawakan saran John dan bertindak sok berani hingga menantangnya berkelahi. Namun pria pembual itu dengan mudah dijatuhkannya. Di tengah keributan tersebut, seekor serigala tiba-tiba muncul tepat di hadapan mereka. Diaz yang sebelumnya sok berani kini terlihat sangat ketakutan dan mulai mengikuti arahan John. Namun saat keadaan mulai tenang, seekor serigala tiba-tiba kembali menyerangnya. Dengan kayu dan api, teman-temannya berusaha menyelamatkan dia sehingga akhirnya hewan itu berhasil dilumpuhkan. Masih dipenuhi emosi, dia terus menusuk bangkai serigala tersebut berulang kali. Melihat rekannya yang bertindak tidak terkendali, John menyarankan agar bangkai serigala itu dipanggang dan dijadikan makanan untuk bertahan hidup. Di tengah situasi sulit tersebut, mereka mencoba saling menghibur satu sama lain. Namun salah satu dari mereka mulai terlihat kesulitan bernafas akibat cuaca dingin yang semakin ekstrim. Diaz yang iseng mencoba menantang kawanan serigala dengan menirukan auman mereka. Tak disangka seluruh kawanan di sekitar langsung merespons suara itu hingga akhirnya terdengar auman panjang dari sang pemimpin kawanan yang membuat suasana seketika berubah mencekam dan hening. Demi keselamatan, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga menemukan tempat yang dirasa cukup aman untuk beristirahat. Sementara itu kondisi Burke yang sebelumnya kesulitan bernafas semakin memburuk, di mana ia mengalami hipoksia akibat cuaca ekstrim yang mulai berhalusinasi.
Diterangi cahaya api unggun, mereka mulai saling akrab dengan berbagi cerita dan pengalaman hidup. Namun di tengah suasana itu angin malam bertiup semakin kencang, menandakan badai besar akan datang. Mereka pun segera berlindung di balik tumpukan kayu dan salju. Dalam kondisi seperti itu, api unggun sudah tidak mungkin dinyalakan lagi karena terpaan angin yang terlalu kuat. Di tengah dinginnya cuaca, Las kabur ke akhirnya meninggal akibat membeku. Saat terbangun dari istirahat, John dan teman-temannya menemukan batu petunjuk arah. Suara deras aliran sungai pun mulai terdengar, namun untuk mencapai tempat itu mereka harus melewati jurang yang berbahaya. Mereka kemudian menyambungkan tali, kain, dan berbagai perlengkapan lain hingga cukup panjang, lalu mengikatkannya pada sebuah pohon besar. Salah satu dari mereka bernama Henrik menjadi orang pertama yang mencoba menyeberang menggunakan tali tersebut. Teman-temannya bersiap menahan tali agar ia bisa mendarat dengan selamat dan tidak terjatuh ke jurang, akan tetapi dan ya, salah satu ikatan tali itu sempat hampir putus, namun untungnya jalur penyeberangan darurat tersebut berhasil tersambung. Mereka pun mulai menyeberang satu persatu, dimulai dari Diaz, lalu John, dan terakhir Talget yang ternyata sangat takut terhadap ketinggian. Di tengah penyeberangan, cedera pada tangan kanan Talget membuat pergerakannya terhambat. Situasi pun berubah fatal ketika salah satu bagian logam di pakaiannya tanpa sengaja merobek tali penyeberangan hingga putus. Talget pun terjatuh ke bawah jurang dan hampir tewas. Talget yang sekarat akibat benturan keras langsung diseret kawanan serigala dan menjadi mangsanya. Teman-temannya sempat berusaha turun untuk menolong, namun semuanya sudah terlambat karena Talget tewas secara mengenaskan. Kini hanya mereka bertiga yang tersisa dan terus melanjutkan perjalanan hingga tiba di pinggir sungai. Namun di tengah perjalanan langkah mereka kembali berhenti karena dia sudah tak sanggup berjalan akibat luka parah di tubuhnya, mulai dari kaki yang patah hingga bekas gigitan serigala. Semangatnya untuk bertahan hidup pun perlahan hilang dan ia memilih duduk diam menunggu ajal di tengah pemandangan bersalju itu. Henrik sempat membujuknya agar tetap berjalan dan dibantu, tetapi dia tetap bersikeras ingin mengakhiri hidupnya di tempat setenang itu. Setelah berpamitan, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanannya. Namun saat sudah cukup jauh, kawanan serigala lapar kembali menyerang hingga mereka terpaksa berlari menuju ke tepi sungai. Di tengah kepanikan itu, Henrik terpleset dan jatuh ke dalam aliran sungai yang deras. Melihat rekannya terjatuh, John segera mencoba menolong Henrik, namun derasnya arus sungai membuat keberadaannya sulit ditemukan. Henrik pun mulai kesulitan bernafas setelah terus terbawa arus, hingga akhirnya kakinya tersangkut di sela batu sementara tubuhnya tertahan batang kayu di sungai dan badannya di bawah air. Henrik yang tak mampu kembali ke permukaan air akhirnya ditemukan John dalam kondisi lemah sambil berusaha meminta pertolongan. John mencoba sekuat tenaga menyelamatkannya, namun nasib berkata lain. Karena kehabisan nafas, Henrik akhirnya meninggal tenggelam di sana. Kini hanya John seorang diri yang tersisa. Dalam keputusasaan, pria yang selama ini tak terlalu percaya pada Tuhan itu akhirnya mencoba berdoa. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, ia terus melanjutkan perjalanan. Namun tubuhnya yang basah akibat sungai ditambah dinginnya cuaca ekstrim membuat kondisinya semakin melemah. Ia kemudian menyusun kartu identitas para korban yang dibawanya, seolah menyiapkan tempat peristirahatan terakhir. Di tengah rasa takut dan kesedihan, seekor serigala lapar kembali muncul untuk menyerangnya. Namun kali ini sang pemimpin kawanan perlahan mendekati John. Tubuhnya tampak jauh lebih besar dan lebih mengintimidasi dibanding serigala lainnya.
John yang memang sudah pasrah dengan hidupnya akhirnya bersiap menghadapi pertarungan terakhir. Ia mengikat pecahan kaca di tangan kirinya menggunakan selotip, sementara tangan kanannya menggenggam pisau. Di detik-detik terakhirnya ia kembali mengingat pesan dan syair dari ayahnya. Saat John dan serigala saling maju untuk bertarung, film pun berakhir begitu saja. Meski adegannya terasa menggantung, pada bagian akhir kredit terlihat John terbaring di atas tubuh pemimpin serigala, menandakan ia berhasil mengalahkannya. Tamat ending yang sangat mengadrenalinkan. Pesan yang bisa kita ambil setelah menonton film ini adalah bahwa seberat apapun cobaan hidup, manusia harus tetap berjuang sampai akhir. Ketika harapan mulai hilang, keberanian untuk terus melangkah adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Saya Ihau, mewakili jajaran direksi Jet2 Movie yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Goodbye.